Alhamdulillahilladzi ma'asbahu jasila syukri lana min kulli hadhihi ni'am. Fasaka ni'matal iman wal islam wal ihsan wal ikhlas wa taqwa. Hatta nastami'a bi hadha masjidi liada'i salatil maghribi wa salatil isya'i jama'atan. Wa jama'ana bi sihatin wa afiyatin wa liqa'in wa taufiqin wa rahmatin wa barakatin minallahi azza wa jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha lah wa la makhluqa lah wa la nidda lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa rasulina karim wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan salat isya Masjid Al-Iqsa rahimahumullah. Monggo sahabat kita wali pengasah kita kajian kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini adalah terkait dengan peristiwa terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada tahun Khamsun wa Salasin atau tahun ke-35 Hijriah. Wa kana ashabahu bidzalika, penyebabnya adalah anna Amr bin As hina uzilahu Utsman min Misr, itu berawal dari pemecatan sahabat Amr bin As atau pemberhentian. Kalau pemecatan mungkin terlalu kasar. Pemberhentian sahabat Amr bin As tidak lagi menjadi gubernur di Mesir, lalu digantikan oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Nah, yang namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini dia punya pengalaman, punya jejak rekor yang kurang baik dalam sejarah Islam. Jadi ketika Rasulullah melakukan Fathu Makkah itu, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini termasuk orang yang sebenarnya termasuk dihukum dengan hukum bunuh. Kenapa? Karena dia murtad dari ajaran agama Islam dan melakukan pengkhianatan pada waktu Rasulullah masih hidup. Sehingga Abdullah bin Sa'ad ini jejak digitalnya kalau sekarang itu track recordnya jelek. Nah, akhirnya kemudian ketika Rasulullah memerintahkan dia untuk dibunuh karena murtad dan membocorkan rahasianya kaum muslimin kepada pihak musuh, tapi karena dia masih ada famili dengan sahabat Utsman, lalu beliau dilindungi oleh sahabat Utsman, sedikit urusannya, dan akhirnya dia selamat. Abdullah bin Sa'ad. Dan di kemudian hari yang namanya Abdullah bin Sa'ad ini akhirnya bertaubat dan masuk Islam lagi. Tapi sepeninggalnya Rasulullah sudah meninggal. Nah, pada era ketika Amr bin As ini menjadi gubernur, sudah terjadi pergantian gubernur, lalu dia diangkat menjadi gubernur di Mesir.
Disitulah kemudian menjadi ketidakpuasan dari umat Islam yang ada di wilayah Madinah dan juga yang ada di wilayah Mesir, ya, terkait pribadinya yang namanya Abdullah bin Salam. Jadi dalam bahasa kita itu jejak, track recordnya kurang baik, walaupun dikategorikan sudah bertobat. Ya. Nah, wakana sababu dzalik anal khawarija minal misliyin kanu mahsurin min amri bin nas. Dan juga penyebabnya adalah kaum khawarij, ya, yang merupakan mereka itu adalah orang-orang Mesir, ya, ini memprotes kebijakan politiknya sahabat Amr bin As. Ya. Makanya Makhuri ma'ahu layas tati'una ayatakalamu bisu'i fi khalifatin wala amir, dan mereka memaksa Amr bin As ini supaya meninggalkan jabatannya. Jadi urusannya itu terkait dengan masalah urusan politik. Jadi yang politik ini memang kelam. Jadi Islam adalah sejarah Islam itu mengalami politik yang kelam. Nanti saya akan ceritakan di sini siapa-siapa orang yang terlibat dalam politik yang kelam itu. Ya termasuk para sahabat juga. Ya. Nanti yang tiba-tiba kemudian sadar, ya, dan sempat memprovokasi untuk membunuh sahabat Utsman bin Affan. Ini kan sejarah harus diceritakan apapun yang terjadi, ya, walaupun itu pahit. Nah, kemudian ketika diangkat menjadi gubernur di sana Abdullah bin Syirah ini, beliau sering membuat kebijakan yang tidak setuju dengan kebijakannya. Hukumnya adalah bukan hanya penjara, bunuh. Memang dulu itu sama sekarang beda. Dulu gak ada Komnas HAM, ya, materi wongi orang langsung menangis. Ya saya kira CCTV, ya. Penguasa dulu itu kejam-kejam, ya. Kalau sekarang mungkin rodok mendingan, ya, karena apa? Netizennya luar biasa. Ya. Kalau zaman mungkin sebelum yang sekarang, kasus Sambo mungkin nggak terungkap. Tapi kalau zaman sekarang jejak digital kan terungkap. CCTV, netizen, lalu kemudian diungkap, wah ternyata ada rekayasa. Ya. Jadi politik itu begitu dari dulu sampai sekarang. Fama yazalu ya'maluna alaihi hatta sakauhu ila Utsman liyanzi'ahu anhum wa yuwalla alaihim man huwa alyanu minhum. Lalu kemudian mereka orang-orang Mesir ini mengadukan kepada sahabat Utsman terkait perilakunya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarrah yang sewenang-wenang kepada rakyat Mesir. Ternyata lebih hebat, lebih baik Amr bin As dibandingkan Abdullah bin Sa'ad bin Syirah, ya. Dan akhirnya mengadukan karena dia dianggap sebagai penguasa yang lain. Makanya kalau kita sering membaca sejarah itu memang kadang mungkin bagi yang perlu pertama kali membaca mungkin banyak istighfar. Oh biar ini ya, astagfirullah ini ya, politik ya, itu ya. Nah, awal pemerintahannya sahabat Utsman bin Affan
harum sahabat Utsman. Karena apa? Orangnya lembut dan dia jadi orang kaya dan nggak butuh duit. Kalau sekarang kan berpuasa butuh duit karena harus mengembalikan kampanye ini ya, ini butuh duit ya. Turun ono rego ono rupo, tidak ada makan siang gratis. Nah, kalau makan gorengan gratis, orang gorengan ya mungkin ya, tapi nek makan siang, sarapan, makan malam gratis tidak. Ya. Wah, wali biro, ya, metu biro, wali biro. Orang dia, orang siki. Ya. Makanya, ya, ini yang terjadi pada waktu itu. Falam yazal dzalika da'bum hatta azala umma amran minal harb wa tarakahu ala salat. Wa wala wal khairat Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sa'ad. Yang itu yang kemudian menjadi protes. Yang protes adalah sahabat Amr bin As. Dan protesnya itu menggerakkan banyak orang Mesir. Jadi mantan pejabat yang tidak sepakat dengan pejabat yang baru, nek bahasanya saiki, nek cara saiki berarti memprovokasi banyak orang supaya mengadukan penguasa baru namanya Abdullah bin Sa'ad kepada sahabat Utsman bin Affan. Nah, sahabat Utsman bin Affan bagaimana? Apakah beliau meminta si Abdullah bin Sa'ad ini mundur? Pertama, tidak mau, ya, karena sahabat Utsman ini kan orangnya terlalu baik. Jadi ada orang misalkan minta ini itu, minta jabatan ini, minta ya monggo, silakan. Mau jelas sih butuh duit, butuh jabatan monggo. Jadi sahabat Utsman itu bukan orang yang ambisius sebenarnya. Wong sing cara kene wong kepenakan. Tapi kemudian wong sing kepenakan ini menjadi celah bahwa dia itu adalah orang yang lembek. Nah, ini yang dilakukan oleh para pengkritiknya pada kebijakan sahabat Utsman bin Affan. Nyong kepengen jadi bupati nanti yang ini entuk yo wis ngono lah butuh. Nyong pengen jadi wali kota kene yo. Biyen kan orang pemilihan yang dipilih itu hanya khalifah. Dengan cara istilah kita itu zaman kita MPR dia yang ini MPR untuk seluruh rakyat atau rakyat yo kakek ya. Hanya MPR yang wongnya pun paling 6 sampai 10 lalu memilih sahabat Utsman sebagai khalifah. Jadi pollingnya hanya anggota MPR. Berarti kan mirip seperti halnya zaman ya sebelum reformasi. Nah, itulah kemudian dari sahabat Utsman dia minta kan si Abdullah bin Sa'ad bin Sarah ini, lalu ternyata orang ini ternyata bukan orang baik-baik saja. Ternyata dia orang yang tidak baik. Walaupun tadinya ya dia tadinya murtad kemudian masuk Islam, tapi karakternya dia tidak hilang. Boleh dia sudah masuk Islam, tapi sifat, nah, namanya sifat orang itu kan mau jahiliyah, mau apa, nggak hilang. Jadi kadang-kadang harusnya kan hilang sifatnya, tapi ini uang kata sifatnya uangnya misalnya karakternya dengki menguang, biar waktu misalnya waktu si kubur misalnya dia suka dengki, ketika Islam itu dulu sifat hilang, ya orang berubah, hanya KTP-nya saja yang berubah, agama Islam itu, tapi akhlaknya nggak berubah. Jadi banyak sekarang seperti itu, ya. Kalau ngaji pinggulan-gulan misalnya sifatnya kayak gitu, juga kadang aneh latarnya berubah, ya. Nah. Summa sanu fiha bainahuma bin namimah fa waqa'a bainahuma hatta kalam kopi. Sampai kemudian terjadilah
semacam ada upaya adu domba antara sahabat Utsman dengan sahabat Amr bin As dan juga dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Akhirnya orang-orang Mesir datang ke Madinah untuk melaporkan kasusnya Abdullah bin Sa'ad. Ya. Nah, ketika kemudian sahabat Utsman salah Utsman fajama'a li Abi Sarah jami' umaratin Misr. Lalu kemudian sahabat Utsman ini juga punya semacam orang yang bisa memberikan masukan. Kira-kira benar gak nih yang dikatakan orang-orang itu? Dan akhirnya kemudian sahabat Utsman mengirim surat kepada Abdullah bin Sa'ad bin Sarah ini supaya memperbaiki karakter dan akhlaknya supaya tidak lalim. Ya. Nah, lalu kemudian dia tetap tidak mau berubah. Karakternya tetap sama, kejam. Tapi kemudian dikirimlah surat pemecatan oleh sahabat Utsman kepada Abdullah bin Sa'ad dan digantikan oleh Muhammad bin Abu Bakar, anaknya sahabat Abu Bakar, namanya Muhammad. Makanya kita ngomong Muhammad ini kalau Muhammad siapa? Muhammad bin Abu Bakar. Ya, sebelum surat itu sampai ya kepada Muhammad bin Sa'ad bin Abi Bakar ini, terjadilah yang dinamakan dengan surat SK palsu ya, yang dibawa oleh seseorang yang berkulit hitam pada waktu itu ya. Yang orang itu kemudian dia datang ke Mesir atau ke Kairo, lalu kemudian datang ke kerumunan orang yang memprotes yang sedang demo. Yang salah saya ini berarti yang sedang demo. Di mana? Di istananya atau di pusat pemerintahan Khalifah atau gubernur Sa'ad bin gubernur Mesir ya, yaitu si Abdullah bin Sa'ad. Apa isi surat itu? Ini surat palsu min Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ila Abdullah bin Sa'ad ya. Oh, ila bukan kepada Muhammad, ila Muhammad bin Abu Bakar ya. Jadi suratnya itu ditujukan kepada Muhammad bin Abu Bakar. Tadinya kan sahabat Utsman sudah menyetujui penggantinya si Muhammad bin Sa'ad ini bin Sarah ini adalah Muhammad bin Abu Bakar, kan termasuk sahabat ya. Anaknya sahabat Abu Bakar sih. Isi suratnya apa? Mengcancel kepemimpinan Muhammad bin Abu Bakar sebagai gubernur Mesir. Surat palsu. Kayak orang Indonesia kan sering kayak gini. Pak Dayat paham. Kalau kan Jono Pak ada. Ya. Dengan Jono rame dia. Iya SK palsu. Persis ini. Ini yang ketemu ngambil box di SK kan palsu. Biasa jalan bareng juga. Ya. Nah, SK palsu. Tapi itu bukan dari sahabat Utsman. Ya. SK palsu yang menyatakan bahwa pernyataan saya atau sahabat Utsman bin Affan yang menyatakan bahwa pengganti Abdullah bin Sa'ad bin Sarah ini adalah Muhammad bin Abu Bakar, itu saya cancel. Tetap gubernurnya adalah yang lama. Nah, pendukungnya Muhammad bin Abu Bakar ini emosi.
ya, marah kan? Dan termasuk diantara yang emosi dan terkena prank dari surat palsu itu adalah sahabat Muhammad bin Abu Bakar. Lalu menggerakkan orang-orang untuk datang ke Madinah dan melakukan demo di Madinah. Ketika terjadi huru-hara semacam itu, ya, sahabat Ali kan, beliau bilang sama anaknya, ya Hasan ya Husain, tolong kau jaga rumahnya sahabat Utsman di pintunya. Jangan sampai ada seorang pun melewati rumahnya sahabat Utsman. Amankan beliau, karena beliau adalah seorang khalifah. Walau bagaimanapun kata Ibnu Taimiyah, pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada tidak ada kepemimpinan. Kalau tidak ada kepemimpinan itu tidak ada sistem, tidak ada hukum, lebih chaos daripada ada pemerintah tapi zalim. Itu lebih baik. Lebih baik ada pemimpin. Karena apa? Ada sistem, ada hukum berjalan. Walaupun di beberapa hal mungkin ada yang tidak adil, tapi kan berjalan hukum. Ya. Nah, akhirnya kemudian sahabat Hasan dan Husain ini menjaga rumahnya sahabat Utsman. Nah, sahabat Utsman ini orang yang kalau dalam bahasa kita ini orang yang polos dalam masalah politik. Jadi orang-orang itu menganggap orang-orang dekatnya kepengen jadi gubernur, kepengen jadi bupati, maka beliau mempersilahkan. Nah, yang dikasih kan yang minta, yang tidak minta kan nggak dikasih, mau nggak ngerti. Pak Dayat kenal dengan saya ya, Pak Dayat milih saya kasih, Pak Jamal nggak minta. Saya nggak tahu Pak Jamal, saya juga nggak tahu Pak Jamal mau apa enggak kalau saya kasih. Padahal mau, cuma tawadu. Ya. Nah, sahabat Utsman itu begitu, siapapun yang mau ya, dikasih. Bukan hanya jabatan, duit pun dikasih. Ya. Hartanya aja sampai sekarang masih ada di Madinah itu. Panjenengan biasa kalau haji, umroh, coba cari hotel Utsman bin Affan di Madinah. Kalau itu ada, itulah hotelnya sahabat Utsman bin Affan. Dari hasil apa? Wakafnya beliau yang diberikan 1600 tahun yang lalu sampai sekarang masih ada. Yang berasal dari apa? Sumur. Sumur yang dibeli dari orang Yahudi. Seharga yang kira-kira sekian puluh miliar kalau dihargakan sekarang itu. Lalu sumur itu buat pertanian kurma. Jadi kurmanya ini nggak pernah tidak panen, panen terus. Ketika panen beli kurma lagi, beli kebun kurma lagi, beli kebun lagi. Sampai setiap khalifah itu, ya, periodisasi khalifah itu selalu membukukan omset yang luar biasa. Beli lagi, dapat lagi. Wakafnya siapa? Sahabat Utsman. Diberikan kepada era sahabat Ali, lalu kemudian Daulah Muawiyah, Umayyah dikelola, kemudian Daulah Abbasiyah dikelola, kemudian era berganti, kemudian ada inisiasi, ini kita namakan saja wakafnya dengan wakfu min Utsman bin Affan, dan sekarang bentuknya adalah hotel dan perkebun kurma. Dan itu masih di atas namakan sahabat Utsman bin Affan. Ya. Bahkan di banknya nomor rekeningnya itu Utsman bin Affan. Ya, ini mungkin sudah triliunan sekarang. Makanya termasuk bagi itu salah satunya diantaranya adalah tanah wakaf dari sahabat Utsman bin Affan. Tapi karena orang itu tadi jujur, lugu, ya, diprank sama orang-orang yang senang jabatan, senang politik. Terjadilah kemudian fitnah.
Muhammad bin Abu Bakar, orang yang tadinya orang yang sam'an wa ta'atan, kemudian merasa, wah ini sahabat Utsman ini zalim ini. Gitu. Jadi beliau itu kena fitnah. Dari surat tadi itu yang SK palsu itu, adalah katanya saya yang disuruh menjadi gubernur, kok malah di cancel sendiri. Akhirnya kemudian beliau menggerakkan pasukan, beliau menggerakkan orang, dan terjadilah demo. Ada 700 orang yang mengepung rumahnya sahabat Utsman bin Affan. Gara-gara apa? Surat SK palsu. Ya. Jadi lah kemudian apa yang terjadi sampai kemudian beliau mengatakan kepada seluruh orang, ya sebanyak 700 orang itu, kalian di sini aja, saya akan mencari tempat di mana saya bisa menangkap sahabat Muhammad bin Abu Bakar. Anaknya sahabat Abu Bakar bilang begitu, ya. Beliau yang memprovokasi untuk membunuh Utsman tadi ini. Ya. Ini yang kadang tidak diketahui oleh sejarah, kadang tidak diungkapkan oleh sejarah. Karena apa? Karena nggak etis ini. Kalau bahasa kita itu kayak nggak etis. Sampai kemudian beliau naik ke balkon rumahnya sahabat Utsman, lalu kemudian turun lewat tangga itu, lalu beliau menawar sahabat Utsman bin Affan. Tokohnya siapa? Anaknya siapa? Ketika kemudian mengetahui bahwa pelakunya adalah Muhammad bin Abu Bakar, sahabat Utsman ngomong begini, ya Muhammad, dalam bahasanya kita itu, seandainya bapakmu hidup, pasti tidak akan terjadi seperti ini. Kamu gak ingat bapakmu tuh orang yang tawadhu. Kok kamu seperti ini hanya gara-gara kekuasaan? Demi Allah, yang kau tuduhkan kepadaku tidak benar. Surat itu surat palsu. Demi Allah, saya tidak pernah membuat SK keputusan yang menunjukkan bahwa kamu itu diganti lagi, tidak di cancel kamu tetap menjadi seorang gubernur. Surat itu bukan surat dari saya, tapi itu mengatasnamakan saya, kata sahabat Utsman bin Affan kepada Muhammad bin Abu Bakar. Ketika itu sahabat Muhammad bin Abu Bakar sadar, istighfar, pedangnya jatuh. Nah, tapi sahabatmu bersama dengan Muhammad bin Abu Bakar ini kan gak cuma Muhammad bin Abu Bakar saja, ada 3 orang yang ikut menyelinap. Berarti ada 4. Salah satunya ada yang namanya adalah Himar, julukannya Himar. Nah, Himar ini dia orang Mesir, dialah yang membunuh sahabat Utsman bin Affan. Yang pada waktu itu Muhammad bin Abu Bakar sudah sadar, disadarkan, nek bapakmu teh sulit ora bakalan ngene. Bapakmu ini mau minta waktu orang gila jabatan, kok kamu gara-gara ada SK palsu yang bukan bersandar dari saya, kok jenengan kok ngene itu. Jenengan pernah fitnah, sadar. Tapi nasi sudah jadi bubur. Orang-orang kemudian, yaitu yang 3 orang itu kemudian melakukan pembunuhan dan terbunuhlah sahabat Utsman bin Affan yang kemudian menjadi geger, ya, nasional pada waktu itu, ya. Dan banyak beberapa pembunuh itu yang akhirnya tidak terdakwa hukum, sehingga ketika era Ali bin Abi Thalib itu menjadi khalifah, para pembunuh ini ada beberapa, kan yang bunuh kan nggak cuma 1, yang tidak terdeteksi oleh banyak orang, karena kan saksi ini kan wong akeh, CCTV belum ada,
Kalau orang bersaksi, ya kan bisa jadi dia juga terancam juga. Kalau ngomong tak pateni gue, itulah fitnah yang terjadi pada waktu itu. Makanya zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib itu geger bener. Karena sahabat Ali bin Abi Thalib oleh keluarga besarnya sahabat Utsman yaitu Bani Umayyah dianggap menyembunyikan para pembunuhnya sahabat Utsman. Dan tuntutan pada waktu itu sahabat Muhammad bin Abu Bakar diminta didakwa sebagai aktor intelektual. Nah sekarang iya wis serba salah kan? Sahabat Ali mendakwa Muhammad bin Abu Bakar, dan Muhammad bin Abu Bakar anaknya Abu Bakar. Biar anaknya sahabat. Terus dia juga salah satu penulis wahyu. Yes. Ini tarikan dari sana keluar, tarikan dari sini keluar. Akhirnya kisruh terus. Makanya di era sahabat Ali itu isinya apa? Kisruh terjadi perang, dua perang Jamal dan perang Siffin. Dan termasuk yang menuntut pembunuhnya sahabat Utsman itu ditutup, dihukum, bukan hanya penjara, ya dihukum kisos adalah ibunda kita, Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Memang pada waktu itu kepada adiknya, berarti kan adik ipar ya, hanya kan kepada adik sepupu ipar. Dan karena begitu bulat politik pada waktu itu, yang namanya juga wong pinter taktik ya, pendukungnya Muawiyah pinter ya. Kemudian Ibu Aisyah diajak untuk keluar untuk negosiasi bilangnya. Pada waktu itu Ibu Aisyah sudah istilah kata penglihatannya sudah tidak terang lagi. Jadi nggak bisa lihat banyak orang, sudah sepuh. Lalu sekedupnya beliau sama ontanya ditaruh di antara pasukan Muawiyah. Oleh pasukan Ali dianggap bahwa beliau pendukungnya Muawiyah. Dan kemudian ada inisiatif ketika pasukan Muawiyah itu kalah pasukan Muawiyah. Banyak yang meninggal di pasukan Muawiyah. Lalu Ibunda Aisyah ini ditarik dari pasukan, dia tidak pernah, hanya ditaruh aja. Jenengannya wong wedok sepuh, ya, nggak ngerti apa-apa masalah politik, ya, lalu ditaruh. Jadi ini kemudian diberitahu apa yang sebenarnya. Ya akhirnya ya memang ya isinya yang sekali itu ya alat politik kan, ya pada kayak saya itu. Ulama dijadikan sebagai alat politik kan serba salah wis. Dan partainya opo, hampir partainya opo kan lulus. Nah, ngomong sing itulah yang terjadi. Makanya kemudian sahabat Utsman itu terbunuh yaitu tadi karena logisnya itu. Termasuk diantaranya itu ya sahabat Muhammad bin Abu Bakar. Tapi kemudian dia sadar. Inilah terjadilah namanya sejarah yang kelam. Makanya sejarah yang kelam ini ya itulah yang terjadi pada waktu itu. Kita semua harus menceritakan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam waktu sholat Isya. Mari kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku astaghfirullah bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.